warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ucapkan pada pagi hari ini, yang mana karena rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita diperkenankan untuk berkumpul di sini tempat dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya adalah ila yaumil qiyamah. Di sini saya sangat mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta studi banding Kabupaten Kendal yang berkenan hadir di Bumdesma Kecamatan Pujon. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pertama yang saya hormati Ketua DPMD Kabupaten Kendal, Kabid PMD Bapak Supriyanto. Yang kedua yang sangat saya hormati Ketua Asosiasi UPK Kendal Bapak Triwinarko, serta yang sangat saya hormati seluruh jajaran direksi Bumdesma Kabupaten Kendal serta UPK Kabupaten Kendal. Tak lupa saya sangat hormati Direktur Bumdesma Bagus Kecamatan Pujon, Ibu Nani Sriwahyudi. Pertama, Triwinarko, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran pengurus Bumdes bersama Bagus Kecamatan Pujon, Kabupaten Kota Malang. Yang saya hormati pemerintah Kabupaten Kendal serta rekan-rekan UPK dan juga Bumdesma Kabupaten Kendal. Yang pertama dan utama adalah senantiasa kita mengucapkan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kesehatan dan juga kesempatan sehingga dapat mengadakan kegiatan seperti di Kecamatan Pujon. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kita. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bumdesma Bagus Pujon yang sudah menerima kami. Mungkin yang tulis dari Bumdesma ini sangat padat, karena kita mendapatkan jadwal maupun kita ada beberapa perubahan tentang dari alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, kami mungkin mohon maaf berarti dalam acara kerja ini banyak mungkin kurang berkenan atau mungkin ada beberapa rekan-rekan kami yang melakukan kurang pas, mohon dimaafkan. Dan yang harapan yang terakhir, harapannya mungkin dengan kegiatan ini dapat memperkenalkan atau jalur silaturahmi antara APK Bumdesma Kendal dan juga Bumdesma Pujon. Monggo silakan nanti rekan-rekan yang dapat mengeksplor apa yang ada di Bumdesma ini, sisi baiknya apa, nanti silakan dipertanyakan, dikupas di sini sehingga harapannya nanti bisa yang baik-baik bisa diterapkan, yang pas yang bisa diterapkan di Kabupaten Kendal. Nanti apa? Karena mungkin pengalaman di Bumdesma Pujon sampai sangat banyak sehingga bisa berkembang seperti ini. Itu nanti yang bisa kita tiru, kita contoh terapkan di Kabupaten Kendal. Dan mudah-mudahan acara pada hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kedepannya terutama di Kabupaten Kendal akan
Demikian, terima kasih. Yang untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua DPMD Kabupaten Kendal kepada Bapak Kabud PMD Bapak Suprianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Bumdes Bagus Kecamatan Bujon Malang, Ketua Asosiasi Direktur Bumdes bersama beberapa ini ikut, kemudian Ketua OPK se-Kabupaten Kendal. Karena dulu saya ikut di depan nanti Mas Tri sudah menyatakan, alhamdulillah puji syukur Mbak Ini borong ke sini Mbak Ini bawa ke sini karena memang permintaannya ke sini. Mudah-mudahan nanti ada beberapa hal yang bisa ditiru dari sini terkait dengan proses transformasi. Seperti yang diketahui bahwa di Bujon itu dulu proses transformasinya malah jauh sebelum PP 11 turun. Terus kemudian dari studi tiru pertama kami lahirlah Bumdes bersama Sukoharjo di Kendal 1 sebelum PP 11 turun. Terus kemudian mengikuti Bumdes yang lain sampai sekarang sudah terbentuk 5. Hanya ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan Mbak Yuni biar teman-teman lebih mantap lagi. Artinya tidak ada keraguan dari hati teman-teman ketika nanti menjadi Bumdes bersama itu terus seperti apa. Mungkin di pikiran teman-teman wong yang kemarin yang beberapa yang sudah transformasi dalam bentuk Bumdes bersama juga masih perkembangannya tidak terlalu besar, sehingga mengadopsi dari Bujon ini mudah-mudahan nanti bisa seperti naik Ferrari, cepat kencang. Dan saya harapkan teman-teman nanti betul-betul memperhatikan atau betul-betul menggali sesuatu yang ada di sini bisa dengan terapkan di masing-masing jajarannya, baik itu secara regulasi, baik itu secara kerjasamanya seperti apa, baik itu manajemennya seperti apa. Bisa ditanyakan secara gamblang. Ini sudah ada aktornya di sini. Mbak Ini kebetulan dari dulu tidak berubah, masih menjabat juga sebagai direktur, sehingga terkait dengan baik itu PK, terus kemudian proses transformasinya seperti apa, terus menjadi Bumdes bersamanya sekarang menjadi seperti apa, perkembangan asetnya seperti apa, tentunya bisa tanyakan semua. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini sekali lagi memantapkan langkah kita. Target Kabupaten Kendal tahun 2022 Desember paling tidak sudah bertransformasi semua, sehingga target sesuai dengan PP 11 maksimal 2 tahun setelah PP 11 diundangkan akan sudah bertransformasi dalam Bumdes bersama. Mungkin itu pengantar, saya tidak mungkin bicara panjang lebar karena ini sifatnya ngacu kawruh panjenengan. Apa yang belum jelas bisa panjenengan sampaikan pada Mbak Yuni secara teknisnya bagaimana, dan mengelola aset yang sedemikian besar ini ada pihak-pihak yang seperti apa. Demikian mungkin mengantar dari kami. Mohon maaf bila dalam penyampaian beberapa yang karena tidak cukup budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Bapak DPMD. Kepada beliau saya ucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan selanjutnya dari sambutan dan paparan yang akan disampaikan oleh Direktur Bumdes Bagus Kecamatan Bujon kepada Ibu Nani Istiwahyuni. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak
Bapak Supriyanto Bapak Supriyanto SP selaku Kabid PMD, Bapak Ali selaku pendamping ahli Kabupaten Kendal, Mas Tri Winarto selaku Ketua Asosiasi Kabupaten Kendal, jajaran Direksi Bumdesma Kabupaten Kendal, dan juga teman-teman UPK, baik Ketua, Sekretaris Bendahara se-Kabupaten Kendal yang sangat-sangat saya cintai, dan juga jajaran direksi bagus. Pertama-tama syukur alhamdulillah patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa masalah. Untuk kedua kalinya, sholawat wassalam marilah kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Untuk ketiga kalinya saya ucapkan selamat datang bagi yang pertama dan juga bagi yang ketiga, karena sebagian teman-teman Kendal di antar Pak Pri ada yang dengan jajaran BKAD, dengan kepala desa waktu itu beberapa kecamatan, dan sekarang alhamdulillah kita bisa bersua kembali dengan teman-teman UPK se-Kabupaten Kendal. Saya juga masih sangat-sangat cinta dengan yang namanya UPK, karena mau tidak mau kita besar dari sana. Di sini saya lihat, saya nggak akan ngomongin kita kembali lagi karena sebagian sudah pernah kesini. Jadi transformasi kita mungkin sedikit-sedikit hanya sekedar mengingatkan terkait dengan ini regulasi teman-teman dengan PP 11. Jadi PP 11 memang sampai dengan hari ini itu bisa diterima, bisa tidak, bisa disikapi, bisa tidak, gitu kan teman-teman menyikapinya. Jadi sebenarnya kalau bicara Bumdesma Jawa Timur yang dibilangnya pilot projectnya Bumdesma ada di Jawa Timur, kita kembali Jawa Timur itu hanya 100 sekian Bumdesma dari 500 sekian UPK itu masih ada sekitar 2. Jadi hanya sekitar 100 sekian yang posisi sampai dengan hari ini sudah menjadi Bumdesma. Sebenarnya masih banyak yang belum menjadi Bumdesma, sama kayak panjenengan. Teman-teman juga seperti itu. Jadi teman-teman yang di Kabupaten Lumajang, Probolinggo yang kemarin sudah menjadi BPH, itu juga sampai dengan hari ini masih belum menjadi Bumdesma. Nah, jadi di kita, kalau tadi Pak Pri menyampaikan asetnya biar larinya seperti lari, kita berdoa bersama seperti itu. Niat kita apa sih teman-teman kita di UPK? Kita bisa amanah ke masyarakat, uang yang di masyarakat juga tetap bisa dirasakan oleh masyarakat, itu sudah kebanggaan bagi kita. Logikanya kan seperti itu. Kita di UPK hanya dari kita bukan apa-apa sampai sekarang kita bisa apa-apa. Ada banyak pengorbanan yang kita keluarkan di situ, tapi ada apa ya? Hanya karena suka dan tidak suka dengan kita, akhirnya apa yang kita korbankan selama ini kita mengabdi di UPK ini tidak dihargai sama sekali. Jadi kita seperti yang ada di depan, UPK Pujon itu lahir di tanggal 24 Oktober 2004 dengan susunan pengurus. Waktu itu saya menjadi bendahara. Aset kita waktu itu masih 70 juta. Perjalanan waktu 2004 sampai sekarang, bahkan sampai diakhiri, kita kemarin pengakhiran PNPM aset kita masih di angka 5, di angka 5 miliar. Kita bertransformasi menuju Bumdesma. Kita lahir tanggal 3 Februari 2017. Jadi jauh sebelum PP 21 turun, PP 11 itu turun. Waktu itu kita boleh jadi Bumdesma karena teman-teman pada ramai, teman-teman UPK nyikapi suratnya Menko Kesra yang UPK boleh menjadi PT, koperasi maupun BPH. Artinya kita kemarin itu bedah itu.
Jadi Nyun Sewu khusus Pujon, kita Pujon satu-satunya di Kabupaten Malang itu yang punya pendampingan baik itu konsultan hukum maupun konsultan keuangan. Jadi kita punya 2 konsultan ini. Jadi kita kemarin itu masyarakat yang kita ajak diskusi plus minusnya kalau kita ikut BPH, kalau kita ikut PT, kalau kita ikut koperasi. Waktu itu kita bingung kan kita mau mencantolkan diri di mana saja waktu itu benar-benar yang nggak bisa. Kita mau ikut BPH karena nggak pas, ikut PT juga nggak pas, bahkan ikut koperasi waktu itu juga nggak pas. Akhirnya apa? Akhirnya kita kemarin manut dengan perintah Kemendes, karena kita sadar waktu itu mungkin PNPM pertama dinaungi Mendagri, tapi begitu pengakhiran dari Mendagri dilimpahkan pada Kemendes. Nah, sebenarnya kita juga mau protes waktu itu, tapi apa daya mau protes waktu itu, soalnya kita nggak akan didengar di mana-mana kalau hanya berangkatnya waktu itu dari Pujon. Akhirnya begitu kita sepakatlah kita mau dulu regulasi, kita tunggu itu lek turun. Waktu itu kita berpikirnya seperti itu, lek enggak ya kita bonek aja, kita kan lempar gitu kan. Kita kan lempar edan kita itu Arema kan edan. Akhirnya kita sepakat waktu itu menjadi Bundesma itu pun dengan dasar PHP dari Kemendes. Jadi kita waktu itu diiming-iming program. Saya bukan mau menjelekkan kecamatan lain, tidak mau ini dan itu, tidak. Tapi ini fakta nyata yang terjadi. Jadi waktu 2016 Kemendes ini mengeluarkan program yang namanya Desa Smart. Desa Smart 2016 itu yang dapat di Jawa Timur hanya 3 kecamatan. Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Kecamatan Kabuk Kabupaten Jombang, dan Kecamatan Muringen Anom Kabupaten Gresik. Ketiga-tiganya ini pengurus asosiasi provinsi yang mendapatkan program namanya Desa Smart, dapat bantuan dari Kemendes 250 juta untuk membuka toko. Nah, waktu itu kita juga diiming-iming itu kalau nanti Pujon akan menjadi Bundesma akan dapat tahun 2017, namanya sudah berubah, bukan lagi Desa Smart, namanya Prukades. Nah, kita sudah diiming-iming. Saya sudah sosialisasi ke 10 desa. Anggota kita yang ada di desa sudah kita terangkan bahwa kita mau mendapat bantuan dari Kemendes asalkan kita menjadi Bundesma. Akhirnya kita mulai roadshow, mulai MD sosialisasi, MAD sosialisasi untuk membentuk kita menjadi Bundesma. Adanya Permakades yang menyatakan bahwa sepakat di Pujon untuk menjadi Bundesma. Cuman waktu itu ada terjadi kekisruhan di Pujon dengan adanya Permakades. Permakadesnya Kabupaten Malang waktu itu yang diminta oleh pemerintah waktu itu hanya Permakades pembentukan Bundesma. Tapi dimanfaatkan oleh pendamping-pendamping kita yang ada di kabupaten, bahkan pendamping-pendamping kita yang ada di kecamatan, karena begitu pengakhiran 2014, 2015 kan masih ada pendampingan, gitu? Masih ada pendampingan dari FKFT di kita. Nah, di situ dibuatlah draft Permakades versi pendamping Malang. Selamat datang Pak Budi. Ini pendamping keuangan kita. Nanti bisa konsultasi, diskusi juga dengan Pak Budi. Oke. Jadi kita waktu itu sampai ke saya lihat Pak Budi. Oke. Jadi yang pertama tadi iya versi pendamping. Jadi Permakades versinya pendamping itu di Permakades itu sampai masuk ADART. ADART kita ada di situ. Ngatur mulai dengan masa jabatan UPK, honornya UPK, surplus berapa yang harus dibagi ke desa. Itu diatur di Permakades itu. Akhirnya terjadi deadlock di situ. Kita MAD berkali-kali bahkan sampai mau memberhentikan UPK waktu itu. Kita sudah mau diberhentikan tahun 2015 karena kita dianggap
kita harusnya sudah diganti. Tanpa melihat jerih payah kita membesarkan UPK dari modal 70 juta sampai dengan aset waktu itu pengadilan 5M sekian. Gak ada penghargaan di situ. Akhirnya kita sepakat kemarin pengurus UPK, saya, sekretaris, bendahara, kasir, kita membuat pernyataan mengundurkan diri semua. Toh juga rezeki gak DPNPM toh. Tanpa DPNPM belum kita bisa makan. Logikanya kan seperti itu. Kita selama ini mencoba mendekati masyarakat. Yuk, kok caranya duit dari pemerintah ini amanah dan bisa berkembang di masyarakat. Tapi apa penghargaan? Nomor satu, musuh kita, kepala desa. Jujur aja, kepala desa benar-benar memusuhi kita karena itu tadi. Kita mau digantikan, sudah ada penggantinya dari kepala desa A, B, C, sudah ada penggantinya. Ini yang untuk ganti saya, ini yang untuk ganti. Akhirnya kita sepakat mundur dan kita ancam balik. Lek pengelolaan kita selepas kita mundur ini lebih bagus dari pengelolaan saya, tak acungin Pak Jumbo. Tapi lek pengelolaan kita nanti ternyata lebih buruk, tak tuntut semua pengadilan. Karena ini uang milik masyarakat. Padahal kita sudah ada bargaining dengan masyarakat kemarin itu. Lek jenengan turun Bu, nggak jadi ketua UPK, kita pun jadi kelompok juga lereng. Ayo, uang ada deh masyarakat. Yang tahu siapa? Yang tahu ketua kelompok sama kita yang punya data. Lek kita sepakat semua lereng, oh nih nggak BPNPM dulu ya? Ayo kita fair aja. Okay. Jadi ada waktu itu kita memang benar-benar. Saya minta bantuan BPND. Yang saya Pak Pri, ini Kabupaten Malang nih, saya bilangnya. Meh podo karo meh podo. Jadi saya minta bantuan ke DPRD untuk menyelesaikan masalah yang ada di Pujon. Nggak bisa ngapa-ngapain. Aku ora ngerti sini muni meh podo Pak Pri menjo Pak. DPRD nggak bisa ngapa-ngapain. Sari Pak Pri ya Pak Pri. DPRD juga nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi di Pujon ini kita selesaikan sendiri. Gak ada bantuan siapa-siapa. Kecamatan yang lain mau bantu kita, nonsen, gak bisa. Mau DPRD gak bisa, apalagi teman-teman kecamatan sing podo-podo uripe di ujung tanduk kayak kita. Logikanya kan seperti itu. Jadi kita sudah dikuyok-kuyok teman-teman. Jadi kalau bicara teman-teman mau lebih parah kita bentuk MAD itu 5 kali misalnya. Gak ada kata sepakat. Akhirnya dari situlah kita sepakat mundur. Akhirnya kita baru ada kepala desa yang berpikir, iya ya, tanpa UPK duit ini nggak akan jalan. Kalau kita nggak amanah, karena apa? Kita sudah terkena kasus di 2009. Mas Sulaiman ini korupsi. Kita dandani ini memulihkan kepercayaan masyarakat ini tidak mudah. Dari duitnya Pujon waktu itu habis. Kita punya modal 400 juta waktu itu. 400 sekian juta. Enggak ada 500. Dikorupsi Mas Sulaiman 384 juta. Tinggal 100 sekian. Nah, akhirnya kita harus berpikir, pengurus ini harus berpikir, karena kita tidak pernah ada sumbangsi dari kepala desa mikir cara maju ini. Enggak pernah. Kita 100% berpikir sendiri, kok caranya kita bisa gede. Memulihkan kepercayaan tidak mudah. Memulihkan kepercayaan masyarakat benar-benar sulit. Dari yang kita dipercaya tahu ada korupsi, benar-benar hancur kepercayaan kita. Kita memulihkan itu, kita ambil trik lagi, kita dekati mereka. Sampai dengan hari ini kita harus pertahankan yang namanya, kita tiap bulan masih ada bimbingan dengan ketua kelompok. Saya masih turun. Bahkan kemarin karena hari ini ada studi banding, turunnya beberapa desa, besok lanjut lagi. Hari ini kita pending dulu untuk kita binaan ke desa. Jadi kita memulihkan itu, kita buat satu slogan, tidak ada dusta di antara kita. Sampai hari ini sumpah itu harus terjaga. Tidak ada dusta di antara kita. Itu pemanfaat dengan kita, ketua kelompok dengan kita. Kita rangkul mereka seperti itu. Kita mengupayakan kepercayaan masyarakat sudah kembali seperti itu, kita tidak dihargai hanya karena suka dan tidak suka. Nyon sewu, kalau ada kepala desa di Pujon yang tidak suka dengan saya langsung tanam balik. Akui pekerjaan saya,
jangan karena suka dengan pribadi saya. Lek sama memang nggak mau dengan apa yang kita lakukan, kita memang mau ada salah, tuntut kita. Kita siap kok dituntut kemanapun. Kita juga nggak takut dengan ancaman bagaimanapun. Selama yang kita lakukan tetap amanah, apa yang kita pegang ini untuk masyarakat. Ya, jadi saya bukan nanti mau ngelek-ngelek, enggak, tapi ini pengalaman pribadi. Makanya saya menyampaikan Bumdesma awal Pujon itu karena PHP Kemendes. Kalau tanpa PHP Kemendes, mungkin Pujon masih tetap jadi UPK. Pujon menjadi Bumdesma itu nomor 2 di Kabupaten Malang. Nomor 2 di Kabupaten Malang setelah Sinosari. Ternyata di tahun 2017 setelah kita meresmikan diri kita menjadi Bumdesma tanggal 3 Februari, bulan Juni kita dapat kabar kalau kita nggak dapat program dari Kemendes. Jadi kita hanya di PHP. Prukades diturunkan di Kecamatan Poncokusumo sama-sama Kabupaten Malang dan wilayahnya adalah Bumdesma kawasan. Jadi kan sekarang di Bumdesma Kecamatan nggak harus hanya ada satu Bumdesma kita, tapi ada Bumdesma yang lain yang didirikan oleh masing-masing desa yang memang ingin bekerja sama sesuai dengan undang-undang desa. Nah, kita waktu itu seperti itu. Begitu kita nggak jadi dapat bantuan, padahal saya sudah bersosialisasi ke masyarakat se-Kecamatan Pujon. Akhirnya dengan kecewa kita sepakat, saya langsung minta jadwal Mbak Rofi, tolong buatkan jadwal saya turun ke desa, buat mapat 2 hari selesai, 1 hari 5 desa, karena di Pujon ada 10 desa. Akhirnya saya roadshow di situ, ketemu dengan ketua-ketua kelompok, saya sampaikan kita tidak jadi dapat program. Tapi karena kita sudah berkoar-koar punya toko, mau ada program dan tidak ada program, Pujon harus punya toko. Akhirnya waktu itu kita nodongi ketua kelompok, tim verifikasi sebelah saya ini juga ketua kelompok. Waktu itu kita todong, kita minta urunan. Satu kelompok urunan ada yang 1,5 juta, ada yang 1,250, ada yang 1 juta, ada yang 750, tergantung besaran kas masing-masing kelompok. Karena saya mau ngerimui bukan duit pribadinya kelompok, tapi duit kasnya kelompok. Akhirnya teman-teman kelompok sepakat urunan, kita buatkan berita acara, terkumpul duit 126 juta. Dalam 2 minggu, saya roadshow 2 hari, 4 hari uang sudah harus terkumpul. Kita tata-tata langsung beli rak, ngisi toko, 2 minggu kita langsung pembukaan. Sama pendamping waktu itu, nanti pembukaan dihadirkan Pak Bupati. Tidak mau. Saya tidak mau ada Pak Bupati. Cukup Pak Camat. Tapi saya sewa halaman belakang Jawa Pos itu, kita penuhi di situ. Ini loh, Bumdes bagus bisa tanpa bantuan merealisasikan toko, tanpa mengurangi asetnya SPP. Dari modal penyertaan masyarakat murni. Jadi kita tidak butuh diapresiasi Kemendes, kita bisa. Makanya saya membandingkan, saya bukan mau membandingkan diri dengan Sinosari, tidak. Alhamdulillah aset kita masih jauh di atas Sinosari. Sinosari kabar terakhir waktu saya menjadi ketua asosiasi, saya mantan ketua asosiasi Kabupaten Malang. Saya mundur per tahun 2020 karena capek deh. Jadi teman-teman di kabupaten tahulah, namanya kepala banyak ini, ada sing pinter omong toh, gitu kan? Orang sing pinter main toh. Akhirnya waktu itu saya mundurkan diri, sing pinter main ini tak jadikan pengurus asosiasi. Kode mastri Sampai sekarang tidak ada kegiatan. Akhirnya itu. Jadi bukan saya mau membandingkan, tidak. Apresiasi saya tidak butuh apresiasi Kemendes, saya tidak butuh apresiasi orang luar. Yang penting masyarakat kita bisa merasakan keberadaan kita, bagi kita sudah
syahadat, syukur, alhamdulillah. Makanya di Kabupaten Malang, BKAD-nya kemarin tuh, saya ini mau ngiblat Singosari atau mau ngiblat Pujon. Pujon sing kuwi terewek muring-muring tok. Tapi asetnya sudah gede. Singosari yang linknya memang langsung ke Mendes dan sekarang sudah menjadi TA Kemendes. Link UPK direktur. Nah, double job. Jadi Pak Agus ini selain direktur juga menjadi pendamping. Jadi jadwalnya sudah ke mana-mana, sudah keluar Jawa kemana-mana untuk mensosialisasikan Bumdes. Jadi seperti itu. Saya nggak mau menjelekkan, tapi kita lihatlah diukur keberhasilan kita itu dari mana sih teman-teman? Kalau kita mengelola duit, apakah duit itu dibiarkan naik oleh bantuan sak miliar tetap sak miliar, ataukah kita itu melihatnya dari DKI pemerintah sak miliar sekarang jadi 5 miliar? Keberhasilan itu diukur dari mana? Kalau yang kita lakukan, secara otomatis kalau yang kita lakukan ini, kalau menurut kacamata saya tidak mau dari kacamata nih semuanya, dari kacamata saya, bagi saya keberhasilan UPK itu apabila kita bisa mengembangkan apa yang diberikan pemerintah, mengelola, bukan hanya melestarikan tapi juga mengembangkan. Itu bagi kacamata saya. Dan alhamdulillah kita ditinggal program dengan aset pertama kita 70 juta, ditinggal program kita di aset 5 miliar. Alhamdulillah sekarang kita total Bumdesma asetnya sudah hampir 11 miliar. Itu dari berbagai unit. Kalau SPP-nya masih di angka 9,6. Jadi kita punya unit di samping toko. Jadi toko kita dulu ada kafe. Pak Pri waktu sama Pak Ali kesini kita masih ada kafe. Tapi karena kafe berkembangnya lama dan toko berkembangnya pesat, akhirnya kafe kita tutup, kita jadikan toko semua. Jadi kita punya toko, punya travel, okay? Jadi kita sudah punya 2 unit travel yang kita sewakan untuk kegiatan pariwisata, dan juga kita sudah punya koperasi. Jadi kalau dulu Menko Kesra menyarankan kita kan menjadi koperasi, kan tidak bisa kalau kita jadi koperasi. Tapi begitu kita menjadi Bumdesma, kita punya unit koperasi. Jadi kita sudah punya unit koperasi namanya Bagus Mitra Sampurna. Kita melayani pinjaman perorangan dengan jaminan. Kalau yang SPP saya nggak mau ngotek-ngotek, rohnya apapun itu tetap versinya PN. Saya nggak mau ngotek-ngotek SPP. Itu. Yang ketiga, kita punya keagenan. Keagenan kita ada Bank Jatim, ada kantor pos, bahkan sampai di bawah itu sampai kita nggak pasang banner. Mau naruh mana kita untuk yang bannernya kantor pos untuk apa gitu. Jadi kita sudah bisa melayani dengan laku pandainya Bank Jatim. Masyarakat kita yang kejauhan ke Samsat untuk bayar pajak kendaraan, kita sudah melayani itu. Dan juga kita sebentar lagi akan bekerjasama dengan Western Union. Jadi iya, tapi ini yang khusus untuk yang khusus itu. Jadi kalau kantor pos yang kemarin paketan sama. Jadi itu. Jadi keuntungan kita menjadi Bumdesma yaitu kita sudah bisa mengepakkan sayap. Kita mau punya berapa puluh unit, oke. Tapi bagi teman-teman UPK yang masih UPK, kan belum bisa ngapa-ngapain. Hanya sebatas menyalurkan pinjaman, nggak boleh yang lain. Karena PTO kita masih tetap, kalau teman-teman masih menjadi UPK. Nah, inilah. Jadi kemarin Pujon menjadi Bumdesma dengan Singo Edane nekatnya, karena kalau pas Kiu bilang ngaku rosek, gitu kan. Jadi pas Kiu itu menyatakan ngaku rosek, sih penting jalan. Akhirnya kita kemarin menjadi Bumdesma tanpa embel-embel permen dan ini dan itu. Kita punya ADART
RT versi Pujon. Setelah turun PP ini bukan malah, maksudnya apa ya? Kita sudah menjadi bumdesma, malah 100%, hampir 100%. Ada satu kecamatan yang belum sampai dengan detik ini belum menjadi bumdesma karena memang ada masalah di satu kecamatan itu. Kalau yang lain 100% sudah menjadi bumdesma. Kabupaten Malang, jadi satu kecamatan aja yang belum. 28 sudah, kita ada 29 kecamatan. Kita kemarin begitu kita jadi bumdesma, apa yang kita lakukan ke masyarakat juga nggak ada yang berubah sama sekali. Begitu PP 11 turun, ini mulai rame lagi di Kabupaten Malang karena ada penyesuaian yang harus disesuaikan dengan PP 11. Yang saya PP 11 diturun di Malang, ada teman-teman yang kemarin terancam mau diberhentikan karena ini dan itu, ini yang wajib ngatur harus kepala desa seperti itu. Nah ini kekuatan yang ada di teman-teman UPK yang ada. Akhirnya bagi yang merasa nggak bisa mempertahankan dirinya, ya ada yang out karena tergantikan karena suka dan tidak suka. Tapi tidak di kita menyikapi PP 11 kemarin, kita dimintai menyediakan ini dan itu, kita paling belakangan. Bahkan tadi malam saya masih ditelepon ketua asosiasi baru menanyakan ahli kita. Jadi ahli kita nggak kita kirim, kita sudah dapat ahli, kita pinjam aja. Benny, gitu kan. Nanti kemarin tadi malam ditelepon untuk mengirim berapa ahlinya Pujon. Artinya kita cuma saya fotokan di sertifikat itu, ini harus kita tolong diisi sendiri. Jadi kita enggak dengan PP 11 ini yang benar-benar apa ya? Kita kemarin sudah menjadi bumdes bersama yang sudah jalan. Dengan PP akhirnya harus ini, harus itu, dan yang sewu kepala desa lekobat kliwat akhirnya memaknai ini seolah-olah aku sing kudu ngatur teman-teman UPK. Padahal tidak seperti itu teman-teman. Nggih. Di Pujon juga seperti itu. Kita pengajuan ahli kemarin tidak seluruh kepala desa yang menandatangani. Kalau jenengan baca di PP 11, 2 kepala desa itu mendaftarkan jenengan untuk jadi bumdesma bisa tanpa harus semua kepala desa. Kita dari 10 hanya 8 yang kita daftarkan untuk ahli kita. Karena yang 2 enggak sepaham lah dengan kita. Lalu enggak sepaham kok ngapain kita paksa? Yuk kita tinggal. Logikanya kan seperti itu. Jadi kita enggak mau lagi ada pertemuan kepala desa harus ngatur-ngatur kita. Kita enggak mau ada itu. Saya langsung, karena berkasnya itu kalau yang ini kan kita dikirimi oleh Kemendes untuk berkas pengajuan, ya kan? Kalau kita adakan forum lagi di tingkatan kepala desa akan ngatur-ngatur ini, malah ruwet lagi. Akhirnya kemarin kita menyikapi PP 11, saya door-to-door ke kepala desa. Intinya kita harus berbadan hukum. Kalau jenengan mau bertanda tangan di sini monggo, nggak mau ya sudah. Saya akan minta tanda tangan yang mau untuk kita daftarkan ke AHU. Karena sekali lagi saya pertama kali kita di Buyogo saya menyampaikan kita belum ada dasar hukumnya. Kita bumdesma versi PNPM, kita bukan bumdesma versi undang-undang. Kita berangkatnya bumdesma versi undang-undang, secara otomatis desa harus menyertakan modal ke kita 51% dari aset kita. Itu baru kepala desa iso ngatur UPK. Selama desa tidak memenuhi haknya itu, teman-teman ya santai aja. Mau dituntut silakan, tuntut itu kan, ya kan? Jenengan juga gak nyalain. Kita memang berupaya amanah di kecamatan. Kita sudah berupaya membesarkan, ternyata hanya karena suka dan tidak suka, silakan tuntut kita. Tapi kalau teman-teman ada main-main di situ, itu konsekuensi pribadi. Karena modal, tanam saham. Nah, akhirnya dari situ saya juga nggak maksa desa
pastikan itu adalah dana sosial. Jadi kuitansi yang dari kita tetap bunyinya dana sosial. Karena itu tadi kita loh mau bagi hasil umum desa juga nggak ada penyertaan ke kita, ya kan? Nah, akhirnya di tahun 2020 berkurang jumlahnya dari 40-30 berganti jadi 20% masuk PBDes desa, 10%-nya itu untuk ribet kelompok, 25% itu BOP kita, 55% itu kembali ke modal. Jadi 55 tetap ke modal. Hitung-hitungannya itu terkait dengan mekanisme kelembagaan yang ada di kita. BKAD secara otomatis sudah tidak ada. Dengan kita menjadi Bumdesma, BKAD itu sudah bukan lagi BKAD tapi badan pengawas. Secara otomatis begitu kelembagaan sudah tidak ada, honornya kita ambilkan murni dari BOP kita. Jadi 25 itu termasuk BKAD, termasuk BP. Jadi kita begitu kita pengadilan kemarin, BKAD menjadi Dewan Pengawas, Kepala Desa Dewan Penasehat, ini juga ada honornya. Bukan honor transport, Kepala Desa hanya transport. Kita memberikan transport 1 bulan 500.000. Kepala Desa, ada 10 Kepala Desa. BKAD tetap, okay. Jadi honornya seperti kemarin waktu ada program. Dan kita punya yang namanya BP. Ini BP yang nangani unit-unit. Jadi BP-nya unit. Kalau BKAD kan badannya Bumdesma, pengawasan Bumdesma. Kalau BP-nya unit ini ada 2 orang. Tim verifikasi kita ada 3 orang. Tetap masih di kalau tim verifikasi ya masih untuk sifat tidak khusus perempuan, hanya memverifikasi kelompok. Jadi kalau BP-nya yang meriksa ya SPP, ya toko, agen-agen itu sama. Kalau koperasi murni langsung diawasi langsung oleh konsultan. Karena koperasi kita juga masih belajar, jadi sudah ada pembukaan sendiri-sendiri dan alhamdulillah dari masing-masing unit kita sudah keterabaskan hasilnya. Dari toko kita walaupun tidak banyak sudah dapat transport dari toko, dari koperasi kita juga sudah dapat apa Pak bunyinya? Gaji kayaknya nggak layak. Jadi koperasi kita mungkin hampir 2 M. Hampir Aku dewi ya. Jadi UPK itu sangat sangat rentan. Ya tidak salah kalau asetnya itu menjadi rebutan sekitar BKAD, BPMD apa mana? Terus orang ngerti apa-apa. Tidak punya solusi. Dari UPK menjadi Bumdes, ya Bumdesma. Itu lo dicoba, terus apa cara lo jadi Bumdesma? Terus kalau kacau, pilih Malang. Dicoba lalu untungnya saya masih di Malang. Saya melihat begitu, saya melihat hal kayak itu. Terus anak-anak ini SAK-nya gak karu-karu.
akhirnya di situ